Mulai dari gangguan aneh yang seolah merusak hukum kenyataan, hingga peristiwa ketika dunia kita diduga bersinggungan dengan dunia lain. Inilah sejumlah bukti dan kisah paling menarik yang pernah tercatat. Semuanya mengarah pada satu kemungkinan mengusik. Dunia ini mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan. 1. Peternakan Skinwalker terletak di wilayah timur Laut Utah. Peternakan Skinwalker kerap disebut sebagai salah satu kawasan paling terkutuk di Amerika Serikat. Selama puluhan tahun, kelompok ilmuwan independen dan tim penelitian yang memperoleh pendanaan pemerintah telah mendokumentasikan berbagai kejadian yang sulit dijelaskan. Cahaya terang terlihat melayang tanpa sumber yang jelas. Hewan-hewan ditemukan mati dalam kondisi ganjil. Bahkan, beberapa saksi mengaku melihat sosok berwujud padat keluar dari lingkaran bercahaya sebelum lenyap begitu saja. Dengan menggunakan peralatan khusus, para peneliti juga mencatat lonjakan radiasi penion yang muncul secara tiba-tiba dan sangat kuat. Paparan tersebut dikabarkan membuat sejumlah peneliti jatuh sakit. Perangkat elektronik berdaya tinggi mengalami kerusakan hanya di area tertentu, sementara baterai yang sebelumnya penuh dapat terkuras dalam hitungan detik. Hipotesis paling berani menyatakan bahwa peternakan ini berdiri tepat di atas sebuah portal, retakan permanen yang menghubungkan dunia kita dengan realitas lain. Kaum skeptis tentu memiliki penjelasan berbeda. Menurut mereka, semua itu mungkin hanyalah pesawat yang salah dikenali, gas rawa, atau imajinasi para saksi yang saling memengaruhi. Mungkin saja. Namun, ada satu hal yang sulit diabaikan. Para saksi bukan sekadar orang asing yang menyampaikan cerita di internet. Banyak di antara mereka merupakan pengamat terlatih dan peneliti yang bekerja dengan dukungan pemerintah. Artinya, hanya ada dua kemungkinan. Puluhan orang serius mengalami kekeliruan yang persis sama. Atau mereka benar-benar menemukan satu tempat di bumi yang memungkinkan seseorang melangkah menuju alam semesta lain. 2. Kapal hantu. Apakah sebuah kapal hantu harus selalu berasal dari alam kematian? Seorang pria yang berada di pesisir selatan Inggris pernah mengambil foto sebuah kapal kargo raksasa. Namun kapal itu tidak tampak berada di permukaan laut. Seluruh badan kapal terlihat menggantung jauh di atas air, seolah gravitasi tiba-tiba berhenti bekerja. Bagi banyak orang, pemandangan tersebut menyerupai kerusakan besar dalam sistem realitas, seakan dunia yang kita tempati merupakan simulasi dan programnya gagal menempatkan kapal itu pada posisi yang benar. Untuk kejadian ini, para ilmuwan memiliki penjelasan yang cukup kuat. Fenomena tersebut dikenal sebagai Fata Morgana Superior. Kondisi ini muncul ketika lapisan udara yang sangat dingin berada tepat di atas permukaan laut, sementara udara yang lebih hangat terletak di atasnya. Batas antara kedua lapisan itu memblokkan cahaya yang datang dari kapal di kejauhan. Akibatnya, otak kita menempatkan citra kapal jauh lebih tinggi daripada posisi sebenarnya. Kapal tersebut tidak benar-benar terbang. Cahaya hanya membuat mata kita percaya bahwa yang sedang terjadi. 3. Fenomena cahaya Phoenix. Pada suatu malam pada tahun 1997, ribuan penduduk Phoenix, Arizona, menatap ke langit dan menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah formasi cahaya raksasa berbentuk huruf Faith bergerak perlahan tanpa suara. Ukurannya begitu besar hingga sejumlah saksi mengatakan bahwa bentangannya mencapai beberapa mil. Ketika benda itu melintas, bintang-bintang di belakangnya seolah tertutup oleh sebuah struktur padat. Peristiwa tersebut tidak hanya disaksikan oleh satu atau dua orang. Ribuan warga melihatnya, termasuk pilot dan petugas kepolisian. Mereka memberikan gambaran yang serupa. Sebuah objek sangat besar, bergerak perlahan, dan meluncur dalam keheningan. Penjelasan resmi muncul kemudian. Angkatan Udara Amerika Serikat menyatakan bahwa cahaya itu hanyalah suar penerangan yang dijatuhkan dari pesawat militer dalam sebuah latihan. Mungkin beberapa cahaya yang terlihat pada bagian akhir malam tersebut memang berasal dari suar. Namun, suar tidak menjelaskan kesaksian mengenai sebuah benda padat berukuran luar biasa yang menutupi langit. Suar akan jatuh menuju tanah. Benda yang dilihat ribuan saksi itu justru meluncur secara teratur. Kisah Lerina Garcia. Pada Juli 2008, Lerina Garcia yang berusia 41 tahun terbangun di Madrid dan merasa bahwa kenyataan telah berubah. Perubahannya memang kecil, tetapi cukup untuk membuat hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Hal pertama yang ia sadari adalah warna spray tempat tidurnya. Malam sebelumnya, spray itu berwarna krem. Ketika ia bangun, warnanya telah berubah menjadi biru.
Lerina sempat menganggap dirinya hanya belum sepenuhnya sadar. Namun, keanehan terus berlanjut ketika ia pergi ke tempat kerja yang telah didatanginya selama 20 tahun. Mobilnya ternyata terparkir di lokasi yang tidak ia kenal. Papan namanya menghilang dari pintu ruangan. Lebih mengerikan lagi, catatan perusahaan menunjukkan bahwa ia telah dipindahkan ke bagian lain dan bekerja di bawah atasan yang sama sekali tidak pernah ditemuinya. Dalam kepanikan, Lerina mencoba menghubungi Augustine, pria yang telah menjadi kekasihnya selama beberapa bulan. Augustine merupakan sumber dukungan emosionalnya setelah ia berhasil keluar dari hubungan tidak sehat bersama mantan kekasihnya, Miguel. Namun, nomor telepon Augustine kini dimiliki oleh orang asing. Tidak ada akun media sosial atas namanya, tidak ditemukan catatan publik tentang dirinya, dan keluarga Lerina bahkan mengaku tidak pernah mendengar nama tersebut. Ketika Lerina pulang, ia justru menemukan Miguel duduk di sofa. Pria itu bersikap seolah hubungan mereka tidak pernah berakhir. Pemeriksaan kejiwaan dan neurologis secara menyeluruh menunjukkan bahwa kondisi Lerina sepenuhnya sehat. Meski demikian, seluruh sejarah pribadinya seolah telah ditulis ulang. Dalam keputusasaan, ia membagikan kisahnya di sebuah forum internet. Lerina bertanya-tanya apakah dirinya tanpa sengaja telah berpindah ke alam semesta paralel. Tidak lama kemudian, ia menghilang dari internet. Dan kepergiannya meninggalkan sebuah pertanyaan yang benar-benar menakutkan. Tabrakan multisemesta. Pada tahun 2010, ilmuwan dari Badan Antariksa Eropa sedang mempelajari data radiasi latar gelombang mikrokosmik. Radiasi ini merupakan sisa panas dari masa rekombinasi alam semesta. Dalam data tersebut, mereka menemukan 4 pola melingkar yang tidak biasa. Struktur-struktur itu kemudian dikenal sebagai memar kosmik. Salah satu gagasannya menyebutkan bahwa pola tersebut merupakan bekas luka fisik dari tabrakan purba antara alam semesta kita dan alam semesta gelembung lainnya di dalam multisemesta yang terus mengembang. Model tabrakan antar jagat ini memperoleh dukungan empiris tambahan pada tahun 2015. Saat itu, kosmolog Ranga Ramchari menganalisis variasi spektrum radiasi latar kosmik. Dengan menggunakan data dari satelit Planck, Chari secara sistematis menyingkirkan seluruh sumber pancaran latar belakang yang telah dikenal, termasuk debu galaksi, cahaya bintang, dan awan gas molekuler. Ia memperkirakan bahwa setelah semua sumber itu dihapus, yang tersisa hanyalah ruang waktu kosong dengan pola yang seragam. Namun, yang ia temukan justru berbeda. Terdapat wilayah-wilayah yang tingkat kecerahannya mencapai 4,015 kali lebih tinggi daripada keadaan normal. Menurut teorinya, cahaya berlebih tersebut mungkin berasal dari alam semesta tetangga yang terletak tepat di samping alam semesta kita. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa multisemesta hanyalah gagasan dalam cerita fiksi, ingatlah bahwa sejumlah ilmuwan serius ternyata sedang mempertimbangkan pertanyaan yang sama. 6. Insiden Max Headroom. Peristiwa ini disiarkan secara langsung kepada seluruh penduduk sebuah kota. Hingga sekarang, pelakunya masih belum diketahui. Pada tahun 1987 di Chicago, seseorang berhasil mengambil alih sinyal televisi dari 2 stasiun besar dalam satu malam. Para penonton sedang menyaksikan acara seperti biasa ketika siaran tiba-tiba terputus. Layar kemudian menampilkan sosok aneh yang mengenakan topeng. Kepalanya bergerak naik turun dan berkedut di depan latar belakang yang berkedip-kedip. Selama hampir 1,5 menit, sosok tersebut mengeluarkan rangkaian suara terdistorsi, berulang-ulang, dan nyaris tidak memiliki makna. Setelah itu, siaran kembali normal seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Mengambil alih gelombang televisi dengan cara seperti itu memerlukan keahlian serta perangkat yang sangat khusus. Pihak berwenang melakukan penyelidikan secara mendalam. Namun, setelah beberapa dekade berlalu, tidak ada seorang pun yang berhasil diidentifikasi, ditangkap, atau bahkan dinyatakan secara pasti sebagai tersangka. Sesosok bertopeng muncul di tengah siaran, mengucapkan sesuatu yang tidak dipahami siapapun, kemudian menghilang kembali ke dalam gangguan layar. Karena itulah, sulit untuk menganggapnya sekadar lelucon biasa. 7. Anak-anak hijau dari Woolpit. Kisah ini berasal dari desa Woolpit di Inggris dan diperkirakan terjadi sekitar abad ke-12. Sejumlah petani menemukan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan berdiri di tepi sebuah ladang. Kulit mereka memiliki semburat hijau. Pakaian mereka terbuat dari bahan yang tidak dikenali penduduk setempat. Keduanya juga berbicara menggunakan bahasa yang belum pernah didengar siapapun. Pada awalnya,
Kedua anak itu menolak seluruh makanan yang ditawarkan oleh penduduk desa. Hanya ada satu makanan yang bersedia mereka sentuh, kacang mentah. Itulah satu-satunya makanan yang mereka konsumsi. Anak laki-laki tersebut akhirnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Anak perempuan itu bertahan hidup. Perlahan-lahan warna hijau pada kulitnya memudar. Ia mulai mengonsumsi makanan biasa dan akhirnya mempelajari bahasa penduduk setempat. Ketika sudah mampu menceritakan asal-usulnya, jawabannya membuat orang-orang merasa ngeri. Ia mengatakan bahwa dirinya dan sang adik berasal dari sebuah negeri yang selalu berada dalam cahaya senja. Matahari tidak pernah benar-benar terbit di sana. Tempat tersebut ia sebut sebagai negeri Santo Martinus. Menurut ceritanya, mereka sedang menggembalakan ternak milik ayah mereka ketika mendengar suara aneh. Keduanya mengikuti suara tersebut, lalu tiba-tiba mendapati diri mereka berdiri di bawah sinar matahari terang dari dunia kita. Sebuah negeri senja tanpa akhir, hanya dipisahkan oleh satu suara. Sebagian orang menyebutnya dongeng. Sebagian lainnya menganggapnya sebagai kisah tentang retakan yang menghubungkan dua kenyataan. Sinyal wow. Pada tahun 1977, teleskop radio milik Universitas Negeri Ohio menangkap sebuah sinyal yang terus menghantui para ilmuwan hingga sekarang. Selama tepat 72 detik, gelombang sangat kuat datang dari kedalaman antariksa. Sinyal itu jauh lebih kuat dan lebih bersih daripada sesuatu yang biasanya dapat dihasilkan oleh proses alam. Astronom yang sedang bertugas, Jerry Ehman, begitu terkejut hingga melingkari hasil pembacaan tersebut pada lembar cetak. Di sampingnya, ia menulis satu kata yang menggambarkan reaksinya, wow. Sejak saat itu, fenomena tersebut dikenal sebagai sinyal wow. Teori paling terkenal menyatakan bahwa sinyal itu mungkin dikirim oleh kehidupan cerdas dari luar bumi yang sedang berusaha menghubungi kita. Namun, terdapat gagasan lain yang jauh lebih aneh. Sebagian orang menduga bahwa apapun yang mengirimkan sinyal itu mungkin telah melewati lubang hitam menuju alam semesta berbeda. Selama 72 detik, sebuah pintu antara realitas mereka dan realitas kita mungkin sempat terbuka. Tentu saja, penjelasan yang lebih biasa masih mungkin berlaku. Sinyal itu barangkali berhubungan dengan komet yang sedang melintas atau gangguan dari sumber tertentu. Namun, misterinya tetap bertahan karena sinyal tersebut tidak pernah muncul kembali. Asalnya juga tidak pernah berhasil dilacak secara pasti. Hingga hari ini, belum ada penjelasan yang benar-benar menuntaskan teka-teki itu. Seniman. Lompatan waktu di Jalan Bolt, di Liverpool, Inggris, terdapat sebuah jalan bernama Jalan Bolt. Selama puluhan tahun, sejumlah orang mengaku melangkah dari trotoar masa kini dan tiba-tiba menemukan diri mereka berada pada era 1950-an. Kasus paling terkenal terjadi pada tahun 1996. Seorang pensiunan polisi bernama Frank sedang berbelanja bersama istrinya. Sang istri berjalan lebih dahulu menuju sebuah toko buku. Ketika Frank berusaha menyusul, proyek pembangunan jalan modern yang tadi dilihatnya telah menghilang. Sebuah mobil pengantar barang kuno bertuliskan Cardins melintas sambil membunyikan klakson. Toko buku yang dituju istrinya kini memiliki papan nama Crips. Orang-orang di sekelilingnya mengenakan pakaian khas tahun 1950-an, lengkap dengan topi dan penutup kepala. Di tengah pemandangan itu, Frank melihat seorang perempuan muda dengan pakaian modern. Perempuan tersebut tampak sama bingungnya. Frank kemudian melangkah masuk ke dalam toko. Dalam sekejap, seluruh suasana kembali menjadi toko buku modern. Perempuan muda tadi menoleh kepadanya dan berkata bahwa kejadian itu sangat aneh. Ia mengira tempat tersebut merupakan toko pakaian baru. Setelah mengatakan hal itu, ia pergi. Kasus lain terjadi pada tahun 2006. Seorang remaja bernama Sun berlari memasuki gang buntu untuk menghindari seorang petugas keamanan. Di dalam gang tersebut, ia merasakan tekanan udara menurun dan dadanya menjadi sesak. Ketika kembali ke jalan utama, proyek pembangunan telah lenyap. Telepon genggamnya kehilangan seluruh sinyal. Sebuah koran yang dipajang di kios menunjukkan tanggal 14 Mei 1967. Dalam ketakutan, Sean segera menjauh. Tidak lama kemudian, teleponnya kembali berfungsi dan dunia di sekitarnya berubah lagi menjadi tahun 2006. Petugas keamanan yang mengejarnya kemudian bersumpah bahwa Sean benar-benar menghilang setelah memasuki gang kosong tersebut. Para sejarawan belakangan memastikan bahwa Crips memang pernah berdiri di lokasi yang dilihat Frank pada pertengahan abad ke-20. Cardins juga benar-benar menggunakan mobil pengantar barang pada masa itu.
Lalu bagaimana Frank dapat melihat sesuatu yang sebelumnya sama sekali tidak mungkin ia ketahui? Teori paling liar menghubungkannya dengan lingkar rel bertegangan tinggi yang berada di bawah jalan Bolt. Sistem tersebut diduga menghasilkan medan magnet kuat yang berinteraksi dengan batuan kaya besi di bawah tanah, menciptakan retakan-retakan kecil di dalam waktu. 10. Penyelamat penjelajah waktu. Bayangkan sedang berjalan di sebuah jalan yang sunyi pada malam hari, tanpa menyadari bahwa dalam waktu sekitar 3 detik, hidup Anda mungkin akan berakhir. Itulah yang tampak dalam rekaman kamera pengawas ini. Dua pria berjalan dengan pakaian gelap. Tinggi badan dan gaya rambut mereka terlihat hampir sama. Pria yang berjalan di belakang mempercepat langkah, lalu menepuk bahu pria di depannya tepat ketika sebuah mobil melintas. Tiba-tiba, sebuah benda logam berayun keluar dari kegelapan. Karena mendapat peringatan pada detik yang tepat, pria di depan berhasil melompat menghindar. Tanpa tepukan tersebut, benda itu kemungkinan akan menghantamnya secara langsung. Namun, ada beberapa hal yang membuat rekaman ini terasa ganjil. Pria yang memberi peringatan tidak pernah menoleh ke belakang. Ia tidak menunjukkan kepanikan dan tetap terlihat tenang, seakan telah mengetahui apa yang akan terjadi. Setelah bahaya berlalu, ia segera mempercepat langkah dan pergi, seolah tidak ingin ada orang yang sempat melihat wajahnya. Mengapa ia terburu-buru menghilang? Teori yang menyebar di internet menyebutkan bahwa pria tersebut merupakan seorang penjelajah waktu. Bahkan, mungkin saja ia adalah versi masa depan dari orang yang baru diselamatkannya. Kembali ke masa lalu untuk memastikan dirinya sendiri tetap hidup. 11. Kisah Carol McElhenney. Pada Maret 2006, Carol McElhenney sedang berkendara melintasi California Selatan. Ia memutuskan singgah di Riverside, kota asal keluarganya, untuk mengunjungi makam kakek dan neneknya. Saat itu hujan turun sangat deras dan seluruh jendela mobil tertutup rapat. Namun, tanpa sebab yang jelas, kabin mobilnya tiba-tiba dipenuhi aroma asap cerutu yang pekat. Baunya persis seperti cerutu yang dahulu selalu dihisap oleh mendiang kakeknya. Merasa terguncang sekaligus diliputi kenangan, Carol melanjutkan perjalanan ke lingkungan tempat ia menghabiskan masa kecil. Ia mengenal jalan-jalan tersebut dengan sangat baik, tetapi semua rumah yang dilihatnya terasa salah. Rumah lamanya, rumah sang nenek, dan rumah bibinya di sebelah telah menghilang. Di alamat yang sama, berdiri rumah-rumah asing dengan tampilan sangat kuno. Carol membutuhkan sesuatu yang dapat meyakinkannya bahwa ia masih berada di tempat yang benar. Karena itu, ia pergi menuju pemakaman. Di sana, ia akhirnya merasa sedikit lega. Gerbang besi, jalan berbatu, dan makam keluarganya berada tepat di posisi yang ia ingat. Namun, bagian kota lainnya seolah berasal dari dimensi berbeda. Orang-orang yang berpapasan dengannya juga terasa begitu asing, hingga Carol menolak keluar dari mobil. Belakangan, sepupunya memastikan bahwa lingkungan lama mereka tidak pernah dibongkar ataupun dibangun ulang. Carol tidak memiliki riwayat gangguan ingatan. Meski begitu, hingga kini ia menolak melewati jalan tersebut lagi. Ia takut kenyataan di sekelilingnya akan kembali terbuka untuk kedua kalinya. 2 matahari di langit. Salah satu fenomena paling aneh yang berulang kali terekam kamera adalah kemunculan sesuatu yang terlihat seperti 2 matahari yang bersinar berdampingan. Terdapat banyak video dari berbagai negara yang menunjukkan pemandangan serupa. Sebagian orang menganggapnya sekadar permainan cahaya. Namun, yang lain percaya bahwa rekaman tersebut memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih tidak biasa. Pandangan singkat menuju alam semesta paralel yang berada tepat di sebelah dunia kita. Astronom Jim Kaller pernah mempelajari fenomena ini. Menurut penjelasannya, kemunculan 2 matahari mungkin disebabkan oleh pembiasan optik, yaitu pembelokan cahaya ketika melewati lapisan udara. Masalahnya, Kaller sendiri mengakui bahwa fenomena tersebut sangat jarang terjadi dan belum sepenuhnya dapat diterangkan oleh ilmu pengetahuan. Fatamorgana semacam itu biasanya menghasilkan citra yang tersusun secara vertikal terhadap matahari asli. Namun, dalam berbagai rekaman tersebut, kedua matahari justru terlihat sejajar di samping satu sama lain. Ketika itu terjadi, pola yang seharusnya berlaku seakan dilanggar. 13. Kisah Benjamin Kyle. Pada Agustus 2004, seorang pria ditemukan dalam keadaan tanpa pakaian, terbakar matahari, dan mengalami luka akibat pemukulan di belakang sebuah restoran Burger King di Georgia. Ia menderita amnesia retrograd yang sangat berat. Pria tersebut kemudian dikenal dengan nama Benjamin Kyle. Anehnya, ia masih menguasai sejumlah kemampuan yang sangat khusus.
Ia dapat menyebutkan ibu kota negara bagian, menyiapkan makanan di restoran, dan memperbaiki karburator. Namun, ia tidak mengingat sedikit pun identitasnya sendiri. Selama 11 tahun, Kyle menjadi pria tak dikenal paling terkenal di Amerika Serikat. Kasusnya membingungkan Biro Investigasi Federal, Interpol, dan media nasional. Pada tahun 2015, analisis silsilah genetika akhirnya mengungkap identitas sebenarnya. Ia adalah William Burgess Powell, seorang pria yang meninggalkan kehidupannya di Indiana pada tahun 1976. Akan tetapi, penemuan tersebut justru membuka kemungkinan yang jauh lebih gelap. Sejumlah jurnalis penyelidik kemudian menemukan bukti yang mengarah pada dugaan bahwa amnesia Powell mungkin merupakan sandiwara rumit yang dipertahankan selama puluhan tahun. Tujuannya diduga untuk menghindari hubungan dengan kejahatan terorganisasi dan beberapa kasus yang belum terpecahkan di Colorado. Ketika berhadapan dengan masa lalunya, Powell menolak memasuki rumah masa kecilnya. Merkstaten Harry Jerebaden Throwers is genuine smortaning beran mevidaser. Ni plus. Sosok modern dari tahun 1941, mari membahas salah satu foto bersejarah yang paling sering diperdebatkan. Pada tahun 1941, sebuah foto diambil ketika jembatan South Fork di Gold Bridge, British Columbia dibuka kembali. Sekilas, foto hitam putih itu terlihat normal. Orang-orang mengenakan pakaian yang sesuai dengan gaya tahun 1940-an. Namun, satu pria tampak sangat berbeda. Ia mengenakan kacamata hitam yang terlihat modern, pakaian bergambar, dan memegang benda kecil yang menyerupai kamera ringkas. Internet kemudian dipenuhi dugaan bahwa pria itu adalah seseorang dari masa modern yang secara tidak sengaja berpindah ke masa lalu. Tentu saja, para penyangga segera memberikan penjelasan. Menurut mereka, model kacamata tersebut sudah ada sejak tahun 1920-an. Pakaian yang terlihat seperti kaos bergambar sebenarnya hanyalah sweater dengan lambang olahraga. Kamera kecil yang dipegangnya juga mungkin diproduksi pada masa itu. Penjelasan tersebut memang terdengar biasa. Mungkin semuanya benar. Namun, tetap membuat banyak orang bertanya-tanya. 15. Kereta Zanetti. Pada 14 Juli 1911, kereta mewah Zanetti yang membawa 106 penumpang kaya memasuki terowongan Lombardi di Italia. Kereta itu tidak pernah terlihat keluar. Tim penyelamat menyisir terowongan sepanjang 500 meter tersebut. Mereka tidak menemukan puing, kerusakan, ataupun tanda-tanda keberadaan kereta. Satu-satunya petunjuk berasal dari seorang penumpang yang melompat keluar sebelum kereta memasuki terowongan. Dalam keadaan panik, ia menceritakan bahwa kabut putih tebal dan tidak biasa tiba-tiba menelan seluruh lokomotif. Kisah tersebut menjadi semakin menegangkan ketika catatan sebuah rumah sakit di Meksiko dari tahun 1945 kabarnya ditemukan. Dokumen itu disebut menggambarkan kedatangan 104 orang Italia dalam keadaan kebingungan. Mereka mengaku berasal dari Roma pada tahun 1911. Salah satu dari mereka bahkan dikatakan membawa kotak rokok bertanggal 1947. Para sejarawan menilai cerita ini sebagai legenda kereta api yang dibuat dengan sangat rumit. Tidak ditemukan bukti pendukung dari surat kabar yang diterbitkan pada masa kejadian. Meski demikian, masih ada orang yang berspekulasi bahwa kereta Zanetti mungkin telah memasuki portal waktu, sebuah gerbang tidak terlihat yang membawanya menuju zaman lain. Abad satu time berbeda. 16. Paul Amadeus Dienach. Pada tahun 1921, seorang guru asal Swiss bernama Paul Amadeus Dienach jatuh koma akibat penyakit saraf yang langka. Ketika sadar setahun kemudian, Dienach membuat pengakuan luar biasa. Ia mengatakan bahwa kesadarannya telah berpindah menuju tahun 1906 dan menempati tubuh seorang pria lain. Menurutnya, perjalanan itu tidak melibatkan mesin atau perangkat penjelajah waktu. Ia menggambarkannya sebagai kesadaran yang terproyeksi melintasi abad menuju masa depan. Dienach mencatat seluruh pengalamannya di dalam sebuah buku harian. Tulisan itu kemudian diterbitkan dengan judul Kronik dari Masa Depan. Di dalamnya, ia menggambarkan masyarakat damai yang hampir menyerupai dunia sempurna. Manusia hidup selama kurang lebih 200 tahun. Berbagai penyakit telah berhasil dimusnahkan. Peradaban juga mengalami kebangkitan rohani yang mendalam setelah berhasil bertahan dari perang global yang menghancurkan. Kaum skeptis menganggap semuanya hanyalah mimpi selama koma. Ada pula yang menduga bahwa catatan itu sebenarnya merupakan bahan untuk novel yang tidak pernah ia selesaikan. Kemungkinan tersebut tentu masuk akal.
Namun bahkan apabila hanya dipandang sebagai eksperimen pemikiran, kedalaman, rincian, filsafat dalam gambaran DNA tetap meninggalkan kesan yang menghantui. 12. Efek Mandela dan Darth Vader. Menurut ingatan banyak orang, film Star Wars yang dapat kita saksikan sekarang bukanlah film yang sama seperti yang dahulu mereka ingat. Masalah ini tidak berkaitan dengan perubahan yang dilakukan George Lucas. Keanehannya dianggap jauh lebih mendalam. Sebagian besar orang yakin bahwa Darth Vader mengatakan, "Luke, aku adalah ayahmu." Kalimat itulah yang terus ditirukan oleh anak-anak ketika bermain. Berbagai parodi juga menggunakan susunan kata yang sama. Namun ketika adegan aslinya diputar kembali, Darth Vader ternyata tidak menyebut nama Luke. Kalimat yang benar adalah, "Tidak, aku adalah ayahmu." Mengapa begitu banyak orang mengingat kalimat yang tidak pernah diucapkan dalam film? 18. Burung yang membeku di udara. Sebuah video yang diunggah ke internet memperlihatkan kejadian yang benar-benar ganjil. Pada awalnya, rekaman tersebut hanya menunjukkan jalan kosong dan seekor burung di langit. Kemudian terlihat bahwa burung itu sama sekali tidak bergerak. Ia tidak meluncur mengikuti angin. Sayapnya juga tidak mengepak. Tubuhnya hanya diam di satu titik di udara. Seorang ibu dan putranya kemudian masuk ke dalam rekaman. Keduanya menatap ke atas dengan ekspresi kebingungan. Sulit menyebutnya sebagai gangguan pada video, karena kedua orang tersebut tetap bergerak secara normal. Di belakang burung juga tidak terlihat kabel listrik, tiang, atau bangunan yang mungkin menopangnya. Hanya ada ruang kosong dan seekor makhluk yang terhenti di udara, seolah alam semesta lupa memberinya gerakan. Apapun penyebabnya, rekaman tersebut jelas merupakan salah satu kejadian yang sangat aneh. 19. Keluarga beruang Bernstein. Keanehan ini hanya hidup di dalam ingatan. Justru itulah yang membuatnya begitu mengganggu. Cobalah mengingat kembali seri buku anak-anak terkenal tentang sebuah keluarga beruang. Bagaimana Anda mengeja nama keluarga tersebut? Apabila Anda mengingatnya sebagai Bernstein, dengan huruf I pada bagian akhir, Anda tidak sendirian. Sangat banyak orang yakin bahwa nama itulah yang mereka lihat ketika masih kecil. Namun, setiap buku yang pernah dicetak menggunakan ejaan Bernstein dengan huruf A. Tidak ada huruf E. Menurut catatan yang tersedia, ejaan tersebut memang tidak pernah digunakan. Berarti, jutaan orang di berbagai penjuru dunia secara terpisah mengingat kesalahan satu huruf yang sama pada kata yang sama. Atau, sebagaimana diyakini sebagian orang, kita pernah berasal dari garis waktu lain. Sebuah kenyataan tempat nama keluarga itu memang ditulis menggunakan huruf E. Jadi, ejaan MRY muncul mengingat Anda. Dan seberapa yakin terhadap ingin surfer? 20. Pria dari Tauret. Pada dekade 1950-an, seorang pengusaha berpakaian rapi tiba di sebuah bandar udara di Tokyo dan menyerahkan paspornya kepada petugas. Pada bagian kewarganegaraan tertulis bahwa ia berasal dari Tauret, sebuah negara yang tidak pernah dikenal oleh pihak berwenang. Ketika diminta menunjukkan letaknya, pria itu menunjuk wilayah di antara Prancis dan Spanyol. Ia menjadi marah ketika petugas menjelaskan bahwa negara yang berada di tempat tersebut bernama Andorra. Pria itu bersikeras bahwa Tauret telah berdiri selama 1000 tahun. Ia juga membawa mata uang, dokumen resmi, dan surat izin yang semuanya diterbitkan oleh negara yang tidak ditemukan dalam peta manapun. Pihak berwenang kemudian menempatkannya di sebuah kamar hotel yang dijaga sepanjang malam. Pada pagi berikutnya, pria itu telah menghilang. Seluruh dokumen yang dibawanya juga lenyap. Menurut teori paling luar biasa, ia berasal dari bumi paralel, tempat Tauret benar-benar ada. Pria itu tanpa sengaja memasuki dunia kita sebelum akhirnya kembali menuju realitas asalnya. Namun, penjelasan yang lebih masuk akal menghubungkan cerita tersebut dengan seorang penipu bernama John Zegrus. Ia memang pernah ditangkap di Jepang karena memalsukan dokumen. Seiring berjalannya waktu, kisah penipuannya diduga terus dibesar-besarkan, hingga berubah menjadi legenda tentang seorang manusia yang melintasi dimensi.